Halo adik-adik, ini dia sikap ketika kita mau beribadah. Yang pertama, adik-adik harus bangun dari tempat tidur. Dan yang kedua, adik-adik harus membersihkan diri ataupun mandi. Ketiga, adik-adik harus memilih atau menggunakan pakaian yang rapi ketika ingin beribadah. Sama seperti waktu adik-adik datang ibadah ke gereja. Selanjutnya, adik-adik boleh mempersiapkan HP ataupun laptop dan membuka link YouTube yang sudah kakak berikan di grup sekolah minggu. Dan adik-adik boleh meletakkan HP ataupun laptop di atas meja. Dan selanjutnya, adik-adik harus fokus ketika menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Dan ketika dengar firman Tuhan, adik-adik harus tetap fokus. Tidak boleh lagi sambil makan, tidak boleh lagi sambil bermain, tidak boleh lagi sambil mengobrol. Adik-adik harus fokus memuji nama Tuhan. Dan ketika adik-adik tidak mendengar suara, adik-adik boleh menggunakan alat bantu pendengaran seperti headset ataupun headphone supaya adik-adik bisa terdengar suaranya. Halo adik-adik, itu dia sikap-sikap kita sebelum memulai ibadah dan pada saat ibadah dimulai. Selamat beribadah semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, di pagi hari ini kita bertemu lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan, kita akan beribadah, kita akan bersekutu. Adik-adik siapkan, adik-adik duduk yang manis, adik-adik diam di rumah, dengarkan firman Tuhan, adik-adik memuji memuliakan Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kakak yakin kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita angkat pujian seperti Bapa sayang anak. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu.
tak sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik tundukkan kepala, adik-adik kita mau berdoa, adik-adik fokus, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sangat menyayangi kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami sebentar akan memulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami tidak mau ketinggalan berkat Tuhan, tapi kami mau menerima berkat-Mu dengan baik. Urapi kami, lindungi kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, kita akan bergerak bersama. Oke, puji Tuhan, kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Adik-adik saat ini akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, adik-adik dengar firman Tuhan. Biar adik-adik diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita angkat pujian kasih yang sempurna telah terima dari kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang ada di rumah yang sedang beribadah, biar kita tetap semangat karena kasih Tuhan menyertai kita sehingga Tuhan selalu membuat kita sukacita dan gembira. Ayo semangat ya. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasih Allah adalah kasih yang kekal. Sama-sama. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Apa artinya kekal ya? Ayo, apa? Ada yang tahu nggak? Kekal adalah selama-lamanya atau tetap terus-menerus, tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Itu selama-lamanya. Kekal artinya selama-lamanya. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus kita itu sangat baik dan mengasihi kita sehingga Dia mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, ya. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya tempat tinggalnya di surga. Ya, tempat itu indah dan senang, ya, nggak ada susah di sana, ya. Itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 itu, sorga itu tempat tinggalnya Tuhan Yesus itu jalannya dari emas, dinding-dindingnya dari emas, dihiasi dengan batu-batu yang indah sekali, dan di sana tidak ada siang, tidak ada malam, siang terus karena cahaya Tuhan Yesus yang menyinari surga itu. Aduh, pokoknya senang, damai, nggak ada lagi tangisan di sana, kita nggak sakit lagi, kita nggak ada ketemu orang jahat, pokoknya udah senang, ya. Karena Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Nah, apa mau ngapain ya Tuhan Yesus ke sana ya? Nah, kita akan baca sama-sama ya. Kita akan mendengar tentang surga ya anak-anak. Nah, Tuhan Yesus ke surga untuk di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ketiga. Misalnya dibacakan ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, anak-anak, kita sedang merayakan kenaikan Tuhan Yesus waktu itu, dan sekarang Tuhan Yesus sedang ada di sorga. Ya, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita semua, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa, semua Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Terus gimana dong Tuhan bisa menyediakan? Apakah semua manusia disediakan tempat? Tidak. Yang disediakan tempat oleh Tuhan ialah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, udah percaya, mengasihi Tuhan Yesus, dan apalagi taat dengar-dengaran kepada perintah Tuhan sampai Tuhan datang kembali atau sampai kita mati, ya. Nah, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang yang seperti itu. Tapi orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang yang nggak mengasihi Tuhan, udah percaya ada Tuhan Yesus tapi nggak dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, ya nggak disediakan tempat. Tuhan Yesus dari surga melihat semua satu-satu anak-anak, namanya Tuhan tahu semua. Fani, Tuhan tahu, ada bukunya Tuhan mencatat. Fani, siapa lagi? Dede, Ade, Justus, Widi, Daniel, siapa lagi? Siapa lagi namanya ya? Julio. Semua dicatat oleh Tuhan, dilihat sama Tuhan. Oh iya, dia percaya, dia mengasihi aku, dia dengar-dengaran, udah dicatat terus sama Tuhan. Tapi kalau kita udah nggak percaya, aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan Yesus, dihapus nama kita di bukunya Tuhan. Jadi nggak disediakan tempat lagi sama Tuhan di surga. Ya udah, tempatnya di mana? Neraka, tempatnya iblis. Neraka itu api, panas, enggak enak, pokoknya menderita. Nah, anak-anak mau pilih kemana nih? Mau percaya sama Tuhan, masuk surga, mengasihi Tuhan dan taat, atau mau ikut sama iblis yang jahat? Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah di surga, sedang menyediakan tempat, dan suatu saat akan kembali lagi. Nah, anak-anak, waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit yang bernama Zaitun. Nah, itu setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, terus di bukit Zaitun itu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Sementara Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, nah, tubuh Tuhan Yesus terangkat ke atas sampai ke awan-awan. Habis itu ketutup sama awan. Dan Tuhan Yesus sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan murid-murid terus ngeliatin ke langit, terus. Padahal Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan. Dan tiba-tiba ada 2 malaikat datang sama murid-murid itu di bukit Zaitun itu.
Terus apa kata malaikat itu? Nah, misalnya baca lagi ya. Di Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kata malaikat itu kepada murid-murid yang sedang melihat ke langit, melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Si malaikat itu bilang, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu ini berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wih, murid-murid senang sekali. Waduh, ternyata nanti Tuhan datang kembali untuk menjemput mereka, untuk menjemput juga kita semua yang percaya sama Tuhan. Dan ternyata nanti Tuhan datang lagi, kita akan lihat di awan-awan dengan malaikat-malaikatnya akan menjemput orang-orang yang apa tadi? Yang Tuhan sudah sediakan tempat di surga. Yang apa? Ayo, masih ingat nggak? Orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Nah, itu yang akan dijemput, yang sudah Tuhan sediakan tempat tinggalnya di surga, ya. Nah, anak-anak yang kasih dalam Tuhan, jadi gimana nih, mau pilih mana? Tempat tinggal di surga atau tempat tinggal di neraka? Nah, yang pasti Tuhan yang mengasihi kita sudah datang ke dunia. Nah, tinggal kita percaya dan kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya, dan Tuhan akan memberi kita hidup yang kekal di tempat tinggal yang kekal, yaitu surga. Jadi anak-anak, kasih Allah yang kekal itu memberi kita hidup yang kekal, sehingga kita tinggal di tempat yang kekal, di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itulah kasih Allah yang kekal buat kita. Ya anak-anak, selama kita ada di dunia, masih hidup, mari kita mau mengasihi Tuhan. Nah, selama hidup di dunia kan kita banyak kesusahan, ya. Nah, Tuhan Yesus ternyata di surga juga selain menyediakan tempat, Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus untuk kita menjadi penolong dan penghibur. Ya, kalau kita kesulitan, Tuhan akan tolong. Nah, kadang-kadang kita sulit untuk berbuat yang baik, yang benar. Kadang-kadang kita nggak mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita nggak beribadah, malas beribadah. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan bisikan sama kita, ayo beribadah, ayo berdoa, ayo jangan bohong, ayo sayang orang tua, sayang orang lain, ayo jangan berantem, jangan berkelahi. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita semua yang benar, semua yang baik. Juga Roh Kudus akan menolong kita untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh percaya dan selamat dan menerima kasih Allah yang kekal, sehingga mereka diselamatkan dan mereka hidup yang kekal masuk surga. Jadi kita banyak. Nah, anak-anak juga dipakai oleh Tuhan untuk itu, menceritakan kepada orang lain akan kasih Tuhan yang kekal. Nah, itu juga Roh Kudus akan menolong kita supaya kita berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mau nggak dipakai Tuhan? Minta sama Tuhan ya, supaya kita memiliki Roh Kudus dan minta sama Tuhan. Tuhan, ntar misalnya aja kita berdoa untuk minta Roh Kudus sama Tuhan ya, supaya kita diberi kekuatan. Mau anak kecil, mau anak yang menengah, kelas menengah, anak tunas remaja, semua kita perlu Roh Kudus. Terus banyak perlu minta Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur bagi kita ya, anak-anak, sehingga kita sampai akhir hidup kita tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan, dan nanti kita disediakan tempat di surga untuk hidup yang kekal. Jadi kasih Allah memberi kita hidup yang kekal, dan kita akan tinggal di tempat yang kekal di surga yang senang selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami mau menjadi anak-anak yang memiliki kasih yang kekal, sehingga kami memiliki hidup yang kekal, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau di tempat yang kekal. Tuhan Yesus, berikanlah kami Roh Kudus-Mu menjadi penolong, menjadi penghibur, kami boleh memiliki kuasa yang luar biasa, sehingga kami kuat hidup di dunia ini, menghadapi kesusahan, kesulitan. Tuhan menjadi penolong melalui Roh Kudus-Nya. Ini doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.